Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Omarudin Akbar dengan NIM B1190434 dan kelas seminar pemasaran E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas individu review jurnal. Jurnal pertama yang saya akan review yaitu pengaruh kepribadian merek pada kepercayaan merek dan pengaruh merek. Pertama, introduction atau pendahuluan. Makna simbolis yang diperoleh merek ini sering disebut kepribadian merek, yang didefinisikan sebagai kumpulan karakteristik manusia terkait dengan merek. Aker tahun 1997 halaman 347. Kepribadian merek dipandang sebagai pendorong utama dalam pembentukan sikap positif dan preferensi untuk merek oleh Bial tahun 1993. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengkonseptualisasikan dan menyelidiki secara empiris dampak kepribadian merek pada variabel dependen utama dalam perilaku konsumen. Penelitian ini secara konseptual menghubungkan dua aliran penelitian dan menyelidiki dampak dari 5 dimensi kepribadian merek berupa ketulusan, kegembiraan, kompetensi, kecanggihan, dan kekaguan pada dua ketergantungan variabel yaitu kepercayaan merek dan pengaruh merek. Selanjutnya, metode. Peneliti menggunakan 3 metode dalam penelitian ini, yakni yang pertama, pemilihan merek, kedua, pengukuran, 3, peserta dan prosedur. Selanjutnya, result atau hasil atau temuan. Penelitian ini mengusulkan bahwa beberapa dimensi kepribadian merek lebih berhubungan dengan kepercayaan merek, sedangkan dimensi lain lebih berhubungan dengan pengaruh merek. Hasilnya menunjukkan bahwa dimensi kepribadian merek, ketulusan dan ketangguhan lebih mungkin mempengaruhi tingkat kepercayaan merek daripada pengaruh merek. Sedangkan dimensi kegembiraan dan kecanggihan lebih berpengaruh dengan pengaruh merek daripada kepercayaan merek. Selanjutnya, diskusi. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai jurnal tersebut. Banyak dari masyarakat dalam memilih produk yang ada di pasaran akan lebih terpengaruhi oleh kepribadian yang tulus daripada sebuah merek yang memiliki pengaruh merek. Jadi ini menunjukkan bahwa karakteristik tulus dari sebuah merek sangatlah penting pada suatu merek itu sendiri. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa peneliti mendapat temuan bahwa kepribadian merek dapat meningkatkan tingkat kepercayaan merek dan membangkitkan emosi merek, yang pada gilirannya dapat membangun tingkat loyalitas merek. Penelitian ini juga memperluas pemahaman saat ini tentang konstruksi kepribadian merek sebagai hasil dari komunikasi atau aktivitas periklanan dan pemasaran hingga dampaknya terhadap kinerja sangat penting. Kemudian jurnal selanjutnya, kepribadian tujuan dan citra tujuan. Yang pertama, introduction atau pendahuluan. Citra merek didefinisikan sebagai kumpulan semua asosiasi yang terkait dalam ingatan konsumen dengan suatu merek. Aker tahun 1991. Aker tahun 1994 berpendapat bahwa citra merek menciptakan nilai untuk merek setidaknya untuk 5 alasan. Yang pertama, membantu konsumen memproses informasi tentang produk, membedakan produk dan posisinya, memberikan alasan pembelian, cenderung mengembangkan perasaan positif terhadap merek, dan memungkinkan untuk eksistensi merek. Kemudian, tujuan penelitian ini adalah mengkaji dampak kepribadian dan citra destinasi
terhadap sikap individu dan niat berkunjung. Selanjutnya, metode. Metode dalam penelitian ini yakni yang pertama, konteks studi. Untuk menguji interaksi antara citra destinasi dan kepribadian destinasi dan dampaknya terhadap niat perilaku pengunjung. Studi ini memilih untuk fokus pada kota Dubai. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner ini diberikan kepada para responden yang terkait dalam penelitian ini. Selanjutnya, result atau hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra destinasi merupakan anteseden atau hal yang terjadi dahulu, terutama riwayat hidup seseorang dari kepribadian destinasi, yang pada gilirannya berdampak langsung pada sikap terhadap destinasi dan efek tidak langsung pada niat perilaku. Hasilnya memiliki implikasi teoritis atau pendukung yang penting bagi akademis dan menawarkan saran manajerial yang menarik bagi pemasar destinasi dan pembuat kebijakan publik. Selanjutnya, diskusi. Studi ini mendukung bahwa kepribadian merek dan citra merek berlaku untuk tujuan oleh Kim dan Lee tahun 2015. Hasil empiris mengkonfirmasi peran kepribadian destinasi dan citra destinasi dalam menjelaskan loyalitas sikap dan perilaku oleh Ekinci dan kawan-kawan tahun 2007, Gillick dan Sob 2012, Kim dan Lee 2015, Usakli dan Bologlu tahun 2011, Xi dan Lee tahun 2013, Zegner, Roth dan Abkar tahun 2015. Di dalam jurnal dijelaskan peneliti mendapat temuan bahwa pemilihan tujuan dipengaruhi kepribadian dan citra merek. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu partisipasi konsumen dan perbedaan gender di mikroblog perusahaan. Perspektif proses keterikatan merek. Yang pertama, introduction atau pendahuluan. Makalah ini menyajikan model penelitian untuk menjelaskan bahwa tingkat partisipasi konsumen pada mikroblog merek perusahaan dipengaruhi oleh proses ketertarikan merek mereka. Artinya, kesesuaian diri dan kualitas mitra mempengaruhi kepercayaan dan komitmen konsumen terhadap merek perusahaan yang pada gilirannya mempengaruhi partisipasi pada mikroblog merek. Banyak pemasar percaya bahwa situs mikroblogging dapat diadopsi sebagai senjata pemasaran baru oleh Culnan, McHugh and Zubilaga tahun 2010, Lee dan Xu tahun 2012. Tujuan dari penelitian yang pertama, untuk membangun model penelitian untuk menjelaskan partisipasi konsumen pada mikroblog merek. Yang kedua, untuk menguji apakah dan bagaimana konsumen pria dan wanita berpartisipasi pada mikroblog merek secara berbeda. Selanjutnya, metode. Metode dalam penelitian ini yakni yang pertama, pengumpulan data kuesioner. Yang kedua, pengukuran. Semua ukuran diadaptasi dari penelitian sebelumnya dengan sedikit modifikasi agar sesuai dengan konteks penelitian. Selanjutnya, result atau hasil. Kami harus menunjukkan bahwa penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan serta peluang untuk penelitian masa depan. Pertama, sampel dikumpulkan di satu situs microblogging. Penelitian di masa depan dapat meningkatkan generalisasi dengan mempertimbangkan populasi situs microblogging lainnya. Kedua, studi survei dilakukan di Cina. Ada kemungkinan bahwa hasil kami dapat tunduk pada budaya negara. Selanjutnya, diskusi. Kesimpulan saya terkait jurnal ini yaitu gender berpengaruh pada partisipasi merek
dalam proses ketertarikan merek. Namun, masih ada keterbatasan pada hasil temuan, yaitu masih terdapat ketertarikan yang dipengaruhi oleh budaya suatu negara. Selanjutnya, menuju kepada soal yang kedua, kaitan antara dua artikel yang saya pilih adalah membicarakan ketertarikan konsumen terhadap suatu merek. Kedua artikel ini membicarakan hal yang sama, namun memiliki metode yang berbeda dalam menentukan ketertarikan konsumen terhadap suatu merek. Cukup sekian presentasi dari saya, tugas individu review jurnal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.